الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim karim syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aibal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad atau Syarah Nasaihul Ibad, yang di kitab saya sudah sampai di halaman 24, kalau ke situ di halaman 15, halaman berapa? 12, ya, berapa? 111, di halaman 111. Jadi seperti biasa Pak Haji, kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, untuk guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, para ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka semua pada hari ini Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah yang kedua kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum kita dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan makalah yang ke-15. Tapi sebelum kita lanjutin makalah yang ke-15, kita pengen ngulang sedikit makalah yang ke-14. Ya. Dari Hatim Al-Asam rahimahullah taala anhu, ya, rahimatullah taala alaihi anhu, ya. Nah, perlu dipahami juga Bapak Ibu, ya, kata-kata rahimahullah, ya, kata-kata rahimahullah, ya, kalau dalam dialektika orang-orang Arab, ya, kalau kata-kata rahimah, ya, itu berarti orangnya sudah wafat, ya. Kalau kata-kata rahimah dalam dialektika masyarakat Arab, ya, atau orang yang menggunakan bahasa Arab, kata-kata rahimah itu
adalah kata-kata yang ditujukan kepada orang yang sudah wafat. Jadi kalau ada khotib Jumat yang ngomong jamaah hadirin rahimakumullah, nah itu berarti itu bahaya ya. Kalau di orang Arab kata-kata rohima itu ditujukan kepada orang yang sudah wafat. Nah kalau di kita menjadi kebiasaan ya, jamaah sholat Jumat ya kan, rohimakumullah, nah, itu berarti kita sudah wafat. Ya. Kalau dalam dialektika orang Arab, masyarakat Arab ya, kalau kata-kata rohima itu menandakan orang itu sudah wafat. Tapi kalau orangnya masih hidup, hafizakumullah. Ya. Jadi jamaah hadirin, jamaah sholat Jumat, hafizakumullah, seharusnya kayak gitu. Ya. Jadi ada sebuah kisah guru saya, ya, itu ketika diundang di Al Jazeera, ya, Bapak Kiai almarhum Mustafa Ali Yakub, ya, beliau menyampaikan di kelas waktu itu. Beliau diundang oleh Al Jazeera menyebutkan satu alim ulama dengan menggunakan kata-kata rahimahullah. Lalu presenter Al Jazeera mengkoreksi, Pak Yai bahasa gitu ya, orang ulama tersebut masih hidup, jadi jangan menggunakan kata-kata rahimah. Ini pesan dari guru saya, Bapak Kiai almarhum Bapak Kiai Mustafa Ali Yakub. Nah, ini kata-kata An Hatim, ya, An Hatim Al-Asam rahimahullah, ya, yang semoga Allah merahmatinya. Ya. Di dalamnya man iddahubullah lam yantah maharimallah fa da'wahu kadhib. Barang siapa yang mendeklarasikan dirinya cinta kepada Allah, barang siapa yang mendeklarasikan dirinya cinta kepada Allah tetapi belum pernah atau sedikit upaya untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah, maka deklarasinya, maka statementnya, maka ungkapannya bohong. Ya, saya cinta Allah, tapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, naudzubillah, itu tetap dilakukan. Ya, jadi tetap melakukan yang diharamkan, tetapi pada sisi yang lain dia mendeklarasikan dirinya cinta kepada Allah, maka dakwahu fadakwahu kadhib. Ya, maka statementnya ya itu bohong. Yang kedua, man iddahu bin Nabi alaihi salam, barang siapa yang mendeklarasikan dirinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi wa karohal fuqara wal masakin fadakwahu. Barang siapa yang mendeklarasikan Pak Haji dirinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tetapi dalam kesehariannya dia tidak menyukai orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka statementnya adalah bohong. Ya. Menghardik, mencaci maki orang fakir, orang miskin, orang yang berada ekonominya jauh di bawah kita, tapi ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka statementnya bohong. Wa man iddaha hubbul jannah wa lam yatasaddaq fada'uhu kadhib. Barang siapa yang mendeklarasikan saya pengen masuk surga, saya cinta surga, saya pengen akhirat, saya pengen surga, tetapi walam yatasaddaq, tetapi dia tidak pernah bersedekah. Tidak pernah bersedekah. Jangankan yang gede, yang kecil aja susah. Ya, senyum aja susah sama orang lain. Maka kalau dia pengen cinta surga, dia bilang dia cinta surga, maka omongannya itu adalah bohong. Ya. Dan terakhir, barang siapa yang menyatakan dirinya takut kepada api neraka, ya, takut kepada api neraka, tetapi dia tidak pernah memperhatikan tentang dosa-dosanya, tidak pernah memikirkan dosa-dosanya, maka statementnya adalah bohong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwat
Wa hujibatil jannah bil makarih. Ya. Jadi syahwat itu akan mendorong. Syahwat juga bisa mendorong manusia masuk ke neraka, kita masuk neraka. Tapi syahwat juga, artinya syahwat yang positif, juga bisa membentengi diri kita dari api neraka. Ya. Dan juga tadi, perbuatan yang makruh yang diharam oleh Allah itu bisa membentengi diri kita, ya, dari apa? Dari surga. Tetapi perbuatan makruh yang tadi yang tetap dilaksanakan bukan membentengi, malah akan mendorong kita masuk ke masuk neraka, yaitu dengan terhalangnya kita dari surga. Kita lanjutin Pak Haji yang makalah ke-15, wal maqalatul khamisah asyar. Anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad qala telah berkata, alamatu syakawati arbaatun, ya. Ada tanda-tanda 4 kerugian besar bagi manusia minal umuri, dari perkara-perkara, ya. 4 perkara yang itu mendatangkan kerugian yang mendalam, ya, penyesalan yang mendalam bagi manusia. Apa itu? Yang pertama, nisyanu dzunubil maliyah. Kita lupa sama dosa-dosa kita yang telah lalu, atau bahkan kita mencoba untuk melupakan dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa kita, ya. Dzunubil madiyah min ghairi nadamin alaiha. Ya, kita lupakan tanpa ada penyesalan daripada apa yang telah kita lakukan. Wahia, sesungguhnya dosa-dosa itu indallahi ta'ala mahfuzatun, dijaga, ya, terjaga, ya, nggak pernah berkurang dosanya, nggak pernah dilebihkan oleh Allah, ya. Maka nanti ketika manusia Pak Haji dibangkitkan, kita dibangkitkan dari alam kubur, dosa-dosa kita yang belum kita sempat minta ampunan kepada Allah itu tetap terjaga dan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Kulit kita ngomong, ya. Kaki kita ngomong, tangan kita ngomong, mata kita ngomong, mulut kita ngomong, ya. Dalam surat Fussilat kalau tidak salah, ya. Qala lijuludihim, kita bertanya, tangan, kulit, kenapa ente ngomong? Dalam surat Fussilat. Qala antaqana Allah, qalu antaqana Allah. Mereka berkata, kulit-kulit Pak Haji, kulit-kulit kita berkata, saya udah dikasih hak oleh Allah untuk berbicara. Ya. Mata kita pakai untuk apa? Dia akan berbicara. Karena kenapa? Karena dosanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita dimintai pertanggungjawaban. Maka ada dalam hadis, jangankan anggota tubuh kita yang masih nempel sama kita, bahkan harta kita pun yang nggak nempel sama kita dimintai pertanggungjawaban. Ente dapat dari mana tuh duit? Ente bagaimana ngeluarinnya? Ente ngasih makan keluarga, anak istri, halal apa haram? Tapi kita nggak pernah, ya, artinya masyarakat modern nggak pernah mau memperdulikan itu. Artinya apa? Artinya nih nanti, ya, nisyanu dzunub al-madiyah. Kebanyakan dari kita, Pak Haji, ya, kebanyakan dari kita itu melupakan dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lampau. Pada hakikatnya dosa itu tercatat dengan detail, tidak bisa tertukar satu dengan yang lainnya. Nggak ada. Semuanya dimintai bertanggung. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Wa dzikrul hasanat al-madiyah. Ya. Kenapa bisa dosanya itu terjadi? Dosa-dosa yang lalu kita lupakan. Karena kenapa? Kita selalu mengingat al-hasanat al-madiyah. Kita selalu mengingat kebaik-baikan kita yang telah lalu, Pak Haji. Ya. Wala yadri akbalat am ruddat. Padahal kita nggak tahu
perbuatan baik kita itu sebenarnya diterima oleh Allah atau tidak. Nggak ada yang tahu Pak Haji perbuatan kita diterima atau tidak. Ya. Nah, kalau dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya amal soleh itu mati. Amal soleh itu mati. Ibaratnya kalau kita biar bisa paham, amal soleh adalah badan kita. Tapi kalau badan kita nggak ada ruhnya, mati. Nah, ruhnya apa? Dalam kitab Athaillah, ya, Al-Hikam, ruhnya adalah ikhlas. Nah, kembali lagi kita tanyakan. Kita selalu mengungkit kebaikan kita. Oh, aneh kemarin infak sekian ribu, sekian rupiah, sekian juta, sekian miliar untuk ABC. Ya, harta saya zakatin dan sebagainya. Pada hakikatnya kita nggak tahu Pak Haji, apakah amal ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Kembali lagi kepada Al-Hikam, karena amal soleh itu bagaikan jasad manusia dan dia tidak bisa hidup dan tidak bisa memberikan manfaat, bahasa gitu. Tidak hidup dan tidak bisa memberikan manfaat seperti halnya orang yang mati kalau tidak ada ruhnya. Ruhnya adalah ikhlas. Kalau amal baik kita kerjakan baik, tapi di hati kita ngegerendeng, bahasa orang Betawinya, kita nggak suka, bahkan ada unsur kata-kata ya segala macam, ya, maka ruh daripada amal soleh itu hilang. Nah, karena kita yakin ini perbuatan baik, kita yakin itu diterima oleh Allah, padahal itu belum. Kenapa? Karena banyaknya amal soleh yang kita lakukan, kita merasa dosa kita hilang dengan amal soleh tersebut, padahal belum tentu diterima amal soleh itu. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan juga, man i'tamada alal amal, barang siapa yang berpangku tangan atau berpegang teguh atau misalnya itu berpatokan pada perbuatan-perbuatannya, maka hilanglah ainul basir, hilanglah ainul kepekaan kita kepada zat-zatnya Allah, terhadap karunia-Nya Allah. Nah, ini balik cocokkan. Karena kenapa? Karena kita merasa yakin dengan amal soleh, padahal amal soleh itu belum tentu diterima. Kenapa belum tentu diterima? Karena yang mempengaruhi amal soleh adalah ruh, dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu pertanyaan Ustaz, bagaimana kita mengukur ikhlas? Variabelnya apa? Simple saja. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ikhlas itu gampang mengukurnya. Pertama, kita secara linguistik saja, secara bahasa. Ikhlas kalau orang-orang Arab ngomongnya kosong. Kalau di hati kita melakukan amal ibadah, amal soleh, contohnya kita infak, kita sedekah. Kalau di hati kita tanpa ada gredek bahasa Betawinya apa bahasa? Redek bahasanya apa? Ada gejolak, ya. Tidak ada gejolak dalam hati kita, ya. Tidak ada gejolak dalam hati, itu ikhlas. Ya. Jadi kalau misalnya kita ibadah, kita infak, kita nyumbang ke masjid Pak Haji 10 juta. Kalau bisa disebutin Pak Haji Muhammad, kalau bisa disebutin nama saya nomor pertama, nah itu udah pasti nggak ikhlas. Ya. Karena ruhnya ikhlas. Ya. Pak Haji Muhammad, saya nyumbang, kalau bisa lagi sholat Jumat sebutin nama anak pertama, kalau bisa jelas Kamal Fikri Musa bin Mukhtar Sarif, biar orang tahu. Kalau bisa nama alamatnya Kamal Fikri Musa bin Mukhtar Sarif yang tinggal di Jalan Syekh Bojong. Ini udah pasti bermasalah. Ya. Wa nazra ila man fawqahu fi dunia. Orang ini, ya, selalu melihat kepada orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Kenapa? Karena dia merasa wah enak.
Kalau bahasa orang baratnya disebut dengan the dreamers, orang yang selalu bermimpi, ya, orang yang selalu bermimpi. Sama seperti halnya kita begini, ya, kita begini banyak. Tetangga kita punya mobil Alphard, ya. Tetangga kita punya mobil Alphard. Salah satu indikator atau salah satu yang bisa kita pahami orang pemimpi, kita bilang tuh, mobilnya apa? Bayar pajaknya berapa tuh? Bulanannya berapa tuh? Kreditannya berapa? Enggak usah dipikirin, karena itu pemimpi. Kenapa? Biar yang punya mobil yang mikirin. Kita nggak usah mikirin. Nah, salah satunya adalah orang yang selalu melihat kepada orang di atas kita. Ya. Nah, kalau kita melihat orang di atas kita, selalu takjub dengan orang di atas kita, hilanglah rasa syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah itu. Nah, dalam kitab Al-Hikam juga itu, dalam mukadimahnya. Makalah yang ke-6 kalau nggak salah. Itu salah satu orang yang selalu memikirkan bagaimana urusan dunia, mengejar urusan dunia, maka indikatornya hilanglah rasa syukur dari orang itu. Balik lagi sama, karena selalu melihat kepada yang di atas. Wa nazaruhu ila man dunahu fid din. Ya. Dia melihat orang yang urusan agama lebih rendah dari dia. Ya, lebih rendah dari dia. Nah, itu misalnya gini Pak Haji. Mau sholat Jumat pakaiannya paling mahal. Kalau bisa Pak Haji lagi sholat Jumat nih, dia pakai jam tangan mahal, Rolex, kalau bisa ditonjolin ke orang. Ya, biar semua orang tahu jam tangan dia mereknya misalnya Rolex atau apa segala macam. Nah ini, jadi memandang rendah orang dari amal-amalnya, ya, amal soleh. Ente nyumbang berapa Pak Haji? 1 juta, ya aneh 10 juta. Gitu ya Pak. Ente nyumbang berapa? 1 juta, aneh 10 juta. Nah aja kok sombong 10 juta ya Pak gitu. Ya. Merendahkan orang, padahal orang itu nggak tahu, dia nggak tahu, kita nggak tahu amal ibadah kita diterima atau enggak di mata Allah. Ini yang berbahaya, ya. Wa yaqulullah aradtuhu wa lam yurid. Pada satu ketika orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak mau. Mana contohnya simpel Pak Haji. Pada satu ketika orang itu pasti ingin diselamatkan oleh Allah, tapi dia nggak mau. Simpel Pak Haji. Cara memahaminya simpel, jangan terlalu ngejelimet. Pada satu ketika orang itu akan diuji oleh Allah. Oke. Orang itu akan diuji oleh Allah, misalnya berada dalam posisi yang sebaliknya atau posisi yang tidak baik. Tapi pada saat itu dia bukan malah bersyukur, malah lari ke tempat yang bukan atau semestinya. Ketika diuji oleh Allah, orang itu malah mengeluh, padahal ujian itu adalah diingatkan oleh Allah, enggak, bukan begitu wahai hamba. Begini nih, udah kamu bersyukur. Malah ketika dia diuji bilang, wah si Anu nih yang ngerjain gua. Begitu aja ya. Ini pakai guna-guna nih. Si Anu nih yang ngelaporin ke atasan, si Anu nih yang fitnah. Padahal belum tentu aja. Ya, belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena tadi sudah terbelenggu hatinya dengan syahwat, dengan dunia, ya, dengan fatamorgana yang Allah perlihatkan kepada manusia, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa dunia adalah tempat ujian, dunia adalah tempat
di mana manusia diuji dengan segala bentuk aspek. Bahkan setan mendeklarasikan dalam Al-Quran, la'aqudannahum siratal mustaqim. Ya Allah, akan saya ganggu manusia dari kanan, kiri, atas, bawah, sampai mereka sedikit orang-orang yang syukur, orang-orang yang bersyukur. Balik lagi Pak, kita pengen ditolongin orang, Allah pengen nolongin, tapi orang itu yang enggak. Bahkan dalam Al-Quran Allah bilang, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak berhak memberikan bahasa gitu ya, pemahamannya, penafsiran simpelnya. Kamu gak berhak memberikan petunjuk kepada mereka, tapi akulah yang memberikan petunjuk. Ya artinya apa? Petunjuk. Allah memberikan kepada siapapun petunjuk. Hei, you udah salah nih, kesini yang benar, kesini yang benar. Tapi karena tadi setan yang gencar, la'aqudannahum latihanahum min baini aydihim wa khalfihim wa yaminihim wa shimalihim hatta la tajidu aksharahum sakirin. Akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, pokoknya dari segala penjuru, ya, sampai mereka tidak ada yang bersyukur. Nah, guru saya waktu itu mau memesan, almarhum Bapak Kiai Muslim, setan itu menggoda manusia tidak pernah dari hal yang kita takutin, enggak. Pak Haji Muhammad digoda setan bukan digoda suruh minum khamar, minum bir, bukan. Karena udah tahu Pak Haji Muhammad nggak bakalan mau. Orang yang sering sholat diuji, misalnya pengen minum khamar, nggak ada, nggak mau setan. Karena kenapa? Nggak mungkin. Cari yang mudah. Mana yang paling mudah? Syukur. Kita bersyukur apa enggak? Karena dalam Al-Quran statement jelas, hatta la tajidu aksarahum syakirin, sampai engkau ya Allah tidak menjumpai banyak dari manusia yang bersyukur. Baik, selanjutnya. Fataraktu, ketika manusia aku coba, aku berikan himbauan, aku perbaiki jalannya, dia nggak mau, ya udah, aku tinggal. Ngapain lagi dibenerin orang yang seperti itu? Wa alamatu sa'adah arba'ah, 4 tanda kemenangan. Yang pertama, kebalikan dari yang pertama, ya, zikru dzunub al-madiyah, mengingat dosa-dosa yang lalu dengan adab, penyesalan dan juga istighfar. Ya, dalam fatwa-fatwa ulama, misalnya fatwa bin Baz, ya, atau ulama-ulama yang lainnya, dosa itu dibagi menjadi 2, Pak. Dosa yang dilakukan melanggar hak-hak Allah atau hukukillah. Yang kedua adalah dosa yang kita lakukan karena melanggar hak-hak manusia. Ada 2 dosa. Kalau dosa karena melanggar hak-haknya Allah atau berdosa kepada Allah, bahasa gitu ya, maka dilakukan dengan taubat nasuh, dengan istighfar, dengan perbuatan. Nah, an-nadam, ya, orang-orang sufi berkata, an-nadam, penyesalan itu adalah sebuah iqrarun nafs ala adami taklif. Jadi mendeklarasikan diri, penyesalan itu adalah deklarasi diri agar tidak mengulangi perbuatan itu. Baru itu disebut dengan nadam. Kalau setelah kita bertobat, kita tidak memiliki deklarasi untuk menolak melakukan perbuatan yang seperti itu untuk kedua, ketiga kalinya, maka itu belum dikatakan penyesalan. Itu bahasanya an-nadam, artinya kata-kata penyesalan. Kita deklarasikan dulu. Nah, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Sekarang kita kerjain, kita taubat, besok kerjain lagi, kita taubat lagi, besok kerja lagi, taubat lagi. Kan Allah bilang, ya kan,
Pintu ampunan Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ya betul. Ya. Betul, itu betul. Tetapi bukan berarti seperti itu juga kita menyalahi hak-haknya Allah. Nah, kalau haknya manusia, kita berdosa sama manusia, yaitu yang kita lakukan adalah memohon atau meminta maaf. Nah, dulu ada pertanyaan untuk Pak Haji. Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya punya dosa sama Bapak Anu. Ya, punya dosa. Tapi orangnya udah meninggal. Gimana saya minta maafnya? Ya, orangnya sudah meninggal, gimana saya minta maaf? Saya bilang cari keluarganya. Keluarganya nggak ketemu Ustaz. Di mana saya nggak tahu. Ya udah, kirimin Al-Fatihah. Bacain ya Yasin. Kita mohon diampunin dosa kita, dimaafin dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ya, dosa ada dua. Yang dosa yang berkaitan dengan hak-haknya Allah atau dosa kepada Allah. Ya tentu dengan melanggar syariat. Lalu dosa yang kedua adalah dosa yang berkenaan dengan hak-haknya manusia atau dosa kepada manusia. Wanisyan al-hasanat madiyah. Kita lupain kebaikan kita. Dulu saya pernah menyumbang masjid sekian puluh juta. Udah jangan ingat-ingat. Dulu saya nyantunin anak yatim tiap sebulan sekali berapa juta. Udah nggak usah diingat-ingat. Artinya nisyan itu tidak mengingat dan tidak mengucapkan. Ana dulu pernah tuh nyumbang masjid itu. Berapa Ustaz? 10 juta. Nggak usah diingat. Karena kenapa? Itu urusan kita sama khawatir yang kita lakukan dahulu itu dicatat oleh Allah perbuatan yang tidak ikhlas. Khawatir. Ya, makanya kita nggak usah ingat-ingat kebaikan. Wa nazaruhu ila man fawqahu fi din. Ya. Dia melihat kepada orang yang di atas. Kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Suhbatul ustaz. Ya, berteman dengan para alim ulama, ngaji. Nah, itu salah satunya, Pak. Ngaji. Ya. Ngaji tentu dengan ustadz-ustadz, kiai, para alim ulama yang baik-baik, ya, yang nggak ngajakin berantem, nah, gitu. Itu yang benar. Ya. Yang selanjutnya apa? Wa nazaruhu ila man dan wafidunya. Kita lihat kepada orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Ya Allah, tuh orang naik motor. Alhamdulillah, saya bisa jalan sama keluarga naik mobil. Ya Allah, itu orang dia sama anaknya naik angkot. Alhamdulillah, saya sama anak sama istri bisa naik motor. Alhamdulillah, saya sama anak kemana-mana bisa naik busway. Tuh lihat, orang sampai jalan. Ya. Alhamdulillah, saya bisa sholat di masjid. Tuh lihat, ada tetangga saya nggak bisa sholat di masjid. Alhamdulillah, saya masih bisa jalan, masih bisa bergerak. Itu tetangga saya masih muda, ya, stroke. Alhamdulillah, saya bisa sholat berdiri, Pak Haji. Ya Allah, ada umur, ya, umur kalau apa namanya? Kalau saya suka berenang itu saya suka nanya, umurnya masih muda, Pak Haji. Lebih muda dari saya, 37, 35 udah sakit saraf kejepit. Udah sakit saraf kejepit. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berdiri, berjalan, sholat dengan baik. Kita lihat kepada urusan dunia kepada orang yang lebih rendah, bukan kepada orang yang lebih atas. Sehingga syukur itu tumbuh ketika petunjuk itu tumbuh. Ya. Ketika pada saat itu, kenapa? Karena hati kita terbuka dengan nikmatnya Allah Subhanahu. Nah, kembali lagi dalam kitab Al-Hikam menjelaskan seluruh urusan dunia nggak usah kita kejar, kita serahin kepada Allah karena Allah sudah mengatur baik dan buruknya. Bahkan di makalah yang ke-8 kalau tidak salah, ya, Ibnu Athaillah menjelaskan ketika kita minta kepada Allah dan belum dikabulin, jangan khawatir, Allah pasti saya akan kasih. Permasalahannya kapan itu sesuai dengan Allah, bentuknya seperti apa sesuai dengan Allah. Nggak usah dikhawatir,
Nah, yang perlu kita khawatirin ketika kita dikasih kenikmatan kecil, bersyukur apa kagak? Nah, itu yang bermasalah. Kalau kita minta duit, mohon maaf Pak Haji, kita minta duit misalnya 100 juta sama Allah, minta duit 1 miliar sama Allah, Allah kasih nggak? Kasih, pasti nggak mungkin nggak kasih. Ya, pasti. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, ud'uni astajib lakum, minta apa aja aku kasih, bahasa itu pasti dikasih. Nah, permasalahannya kita siap nggak nerima yang kita minta? Salah satu indikatornya hal-hal yang kecil kita syukur nggak? Nah gitu. Jangan-jangan ketika dikasih yang gede malah kita oleng, malah kita nggak bersyukur, menang setan sama diri kita. Nah, itu dalam Al-Hikam, dalam makalah statement yang ke-8 kalau tidak salah. Udah yang ente minta, bahasanya gitu. Semua yang ente minta pasti akan dikabulkan oleh Allah, tapi jangan ditanya kapan akan dikasih, bagaimana akan dikasih, pasti akan dikabulkan. Tetapi masalahnya bukan dikabulkan, masalahnya adalah diri kita siap nggak menerima apa yang kita minta dan apa kita doa. Baik, gitu Pak Haji. Baik, Pak Haji, mungkin itu yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Dan masuk ke sesi tanya jawab, silakan di maafnya akan memberikan pertanyaan dan bahasan ini atau jadi pertanyaan lain silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz, tadi kan di awal Ustaz mengatakan kalau kajian-kajian itu kita seharusnya mengucapkan Allah. Nah, semoga Allah merahmatinya. Tapi kebanyakan kan ini sudah jadi kebiasaan masyarakat ketika kajian-kajian itu. Nah, kadang saya lihat juga di kajian-kajian orang-orang saat itu pas ada yang sih mengatakan mau hafizahullah, itu padahal di antara dua agama ini sama-sama ada kebaikan. Itu kenapa ada perbedaan? Iya, pertama, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Yang pertama adalah informasi ini saya dapatkan dari waktu itu Bapak Kiai almarhum Bapak Kiai Mustafa Ali Yakub menyampaikan di kelas 1. Yang kedua, dalam dialektika, kan saya bilang, dalam dialektika obrolan orang-orang Arab, dua kata itu berbeda. Walaupun memiliki makna yang sama, tapi memiliki pemahaman yang berbeda. Katanya sama, artinya sama, pemahaman yang berbeda. Begini saja. Pernah ada satu ketika Ustadz ada diskusi internasional, seminar internasional. Salah satu pematerinya adalah Profesor Dr. almarhum Jalaluddin Rahmat. Beliau menjelaskan dalam sebuah penelitiannya tentang Imam Nasai, Sohibul Sunan. Itu meninggal karena digebukin oleh masyarakat Damaskus pada saat itu. Itu ditulis dalam kitab Tarikh Al-Kabir li Imam Ibnu Katsir. Pada saat itu saya peserta, dan saya merasa nggak mungkin Imam Nasai digebukin pada saat itu. Lalu saya menulis buku yang berjudul Kashful Haqa'iq an Ba'din Nazair. Buku itu berbahasa Arab. Jadi terjemahannya itu menyikap tabir dari argumentasi yang berkembang. Nah, almarhum Profesor Jalaluddin Rahmat mengatakan, kenapa Imam Nasai meninggalnya dipukulin? Karena apa? Meninggalnya itu karena dipukulin. Karena dalam kitab itu disebutkan fadorobu alaihi. Ya. Dorob itu artinya dipukul. Berarti Imam Nasai pada saat itu dipukulin oleh masyarakat Damaskus pada saat itu. Saya bilang nggak bisa. Karena kata-kata dorob itu bukan hanya dipukul. Karena dalam Al-Quran dorob itu juga berarti mengulang. Gitu ya. Padahal kata-katanya sama tuh. Dorob, pukul, dan dorob. Fadoroballahu masalah, kan gitu kan. Allah mengulang perumpamaan-perumpamaan.
Saya bilang nggak bisa, karena konteks dari naskah itu adalah begini, Prof. Saya bilang, coba kasih tahu saya, wahai Imam Nasai, ente kan muhadis, kasih tahu saya tentang fadilah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggak ada. Nggak mungkin. Pasti ente tahu. Nggak ada. Nggak mungkin. Ente pasti tahu. Itu ungkapan itu dorok, mengulang dengan penekanan. Mengulang dengan penekanan. Nah, makanya dalam kata-kata rohima itu artinya sama dengan hafizo. Bedanya rohima untuk orang yang sudah wafat, hafizo bukan untuk orang yang masih hidup. Nah, ini diwasiatkan sama guru saya, bukan dari pengajian. Waktu itu Bapak Kiai almarhum Pak Kiai Mustafa Ali Yaakob menyampaikan karena langsung ditegur oleh presenter daripada Al Jazeera, kalau tidak salah Al Jazeera atau Arabi, gitu Ustaz ya. Dan bukan karena ini pahamnya A, B, C, bukan karena dia paham ini orang NU ngomongnya ini, bukan. Itu hanya dialektika masyarakat Arab. Kalau kita mau pakai jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bebas. Karena kita bukan orang Arab, bebas aja. Artinya sama Ustaz. Silahkan, monggo. Ya, tapi kalau orang yang mengerti bahasa itu lebih baik tidak menggunakan. Kalau yang itu monggo, silakan, nggak ada masalah. Begitu Ustaz ya? Apa? Silakan. Tapi kalau saya lebih memilih untuk tidak mengucapkan. Kalau saya kan kembali lagi kan, lebih memilih untuk tidak mengucapkan itu karena saya paham kata-katanya itu ada tujuannya yang berbeda. Sama seperti halnya dorob tadi. Kalau saya memahami dorob dipukul, maka saya menyetujui bahwa Imam Nasai Shahihus Sunan yang punya kitab Sunan Imam Nasai meninggalnya karena digebukin. Tetapi dalam sejarah Imam Nasai meninggalnya di Palestina yang jaraknya itu memakan waktu 60 hari perjalanan dari Damaskus. Pada saat kejadian itu Imam Nasai sudah berumur 60 tahun. Mungkin nggak kecapean meninggalnya di Palestina? Mungkin, karena dulu nggak ada kereta cepat, nggak ada pesawat, masih pakai onta dan sebagainya. Gitu ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Closing statement dari diskusi kita. Yang pertama adalah yang dipermasalahkan adalah keikhlasan. Yang dipermasalahkan adalah syukur. Karena dua komponen tadi merupakan hal inti dari amal ibadah kita. Ya. Kalau itu bermasalah, Pak Haji, maka ibadah kita akan bermasalah. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Baik. Marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk para muslimin, muslimat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka. Allah dunia dan soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Allahumma fiqna tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.